Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembahasannya terkait pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Materi awal itu adalah untuk pengantar dulu. Jadi nanti supaya kalian memahami apa sih sebenarnya penelitian dan kenapa harus menggunakan sebuah metode. Nah, untuk mata kuliah ini tujuannya adalah nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai metode ilmiah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan di dunia pendidikan melalui suatu kegiatan penelitian. Jadi nanti kalian tahu bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan atau di bidang pendidikan itu perlu diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan menggunakan metode tertentu, metode ilmiah, sehingga nanti bisa dikategorikan sebagai suatu penelitian dan hasilnya dapat diakui. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kalian akan berpikir dulu, sebenarnya apa sih itu penelitian, kenapa harus dilakukan penelitian, dan sebagainya. Jadi penelitian itu adalah dimulai dari adanya suatu masalah. Kemudian kita akan mencari solusinya supaya masalah tersebut diselesaikan, dipecahkan. Nah, solusi di sini itu harus menggunakan suatu pendekatan ilmiah supaya dia bisa disebut sebagai suatu penelitian. Paham ya? Jadi ketika suatu solusi ditentukan bukan berdasarkan pendekatan ilmiah, maka berarti bukan termasuk sebagai penelitian. Selanjutnya, terkait pendekatan ilmiah. Ketika kalian punya masalah, kemudian memiliki rasa ingin tahu, ketika kalian mengamati apa yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian merasa penasaran. Ketika misal suatu hari turun hujan, seperti pagi tadi turun hujan, kemudian kalian penasaran bagaimana sih proses hujan, kemudian bagaimana sih proses ketika hujannya diiringi dengan guntur dan petir. Misal, kenapa sih jadi ada petir, atau kenapa sih ada cahaya dulu baru ada guntur. Nah, itu adalah berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi adanya rasa ingin tahu, kemudian ingin kita kan kalau kita ingin tahu, kemudian yang ada timbul rasa ingin tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, kemudian ingin menjadi tahu, biasanya untuk mencari jawabannya itu dengan menggunakan pendekatan ilmiah maupun non-ilmiah. Sekarang, apa bedanya pendekatan ilmiah dan non-ilmiah? Bisa kita pahami dari contoh berikut. Jadi ada satu contoh, yaitu Aisyah sakit demam selama 1 minggu. Kemudian contoh dari pendekatan non-ilmiah adalah ketika misal setelah Aisyah sakit, Aisyah berobat ke dukun atau orang pintar. Kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata Aisyah kena guna-guna. Itu adalah contoh pendekatan yang tidak ilmiah. Kemudian yang kedua, pendekatan ilmiah. Ketika Aisyah sakit demam selama 1 minggu, pendekatan ilmiahnya yaitu dengan melakukan penelitian. Aisyah pergi berobat ke dokter. Kemudian dokter akan melakukan observasi, yaitu dengan menanyakan gejalanya apa saja, kemudian pola makan Aisyah itu bagaimana, makanan apa saja yang dikonsumsi, dan sebagainya. Baru nanti dokter itu akan menyimpulkan suatu hipotesis awal, menduga, praduga, dugaan, kemungkinan dia sakit ini. Baru untuk lebih meyakinkan, dokter akan merujuk supaya Aisyah dicek darah, tes lab. Nah, setelah berdasarkan asumsi awal, kemudian diperkuat dengan tes lab, baru nanti bisa
peroleh suatu kesimpulan. Oh, ternyata Aisyah sakit tipes misal. Nah, ketika Aisyah mengatakan dia sakit tipes, nah orang akan bertanya, dari mana kamu tahu kamu sakit tipes? Dia akan bilang bahwa dia berobat ke dokter, kemudian ada tes darah dan sebagainya. Orang akan percaya. Beda halnya kalau misal ketika Aisyah mengaku sakit tipes, kemudian orang bertanya, di mana kamu tahu kalau kamu sakit tipes? Nah, kemudian Aisyah menjawab, saya tahu karena gejalanya sesuai apa yang saya baca di internet. Ketika dua kasus tadi, orang tentu akan ragu. Ketika dia bilang berobat ke dokter dan tes lab, tentu orang tidak akan menyangkal lagi karena memang cara atau pendekatan yang dilakukan oleh Aisyah itu sudah tepat. Sehingga kesimpulannya yaitu bahwa Aisyah sakit tipes pun orang tidak akan meragukan lagi. Itulah gunanya kenapa ketika kalian ingin menyelesaikan masalah dan ingin menyimpulkan dari hasil pengamatan kalian, ketika kalian menggunakan pendekatan yang ilmiah, orang tidak akan meragukan lagi. Tetapi kalau kalian menggunakan pendekatan yang ilmiah, maka orang tidak akan istilahnya tidak akan percaya dengan hasil kesimpulan yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya, apa sih itu penelitian pendidikan? Kalau tadi di bidang penelitian adalah ada masalah diselesaikan menggunakan pendekatan. Nah, sekarang penelitian pendidikan. Sama halnya ya, penelitian pendidikan itu berarti juga diawali dengan adanya suatu masalah. Masalah di bidang pendidikan. Nah, masalah di bidang pendidikan ini kemudian juga diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Ketika dia menggunakan pendekatan ilmiah, maka ini termasuk ke dalam penelitian pendidikan. Apa saja masalah dalam pendidikan? Banyak sekali tentunya ya. Nah, pendekatan ilmiah ini yang kemudian merupakan suatu atau menggunakan suatu metode tertentu yang disebut sebagai metode penelitian. Jadi ada cara-cara yang dilakukan yang disebut dengan metode penelitian. Nah, apa sih sebenarnya metode penelitian? Metode penelitian itu sebenarnya kalau kita bisa analogikan sama halnya seperti seseorang yang akan pergi memancing. Bagi laki-lakinya nih biasanya yang misal suka memancing tentu tidak akan asing lagi ya. Ketika misal kalian ingin memancing, tentu kalian akan mempersiapkan dulu berbagai hal. Mulai dari alat yang akan digunakan, bahan yang akan digunakan, serta teknik-teknik yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Misal alat berarti alat pancingnya bagaimana. Kemudian yang kedua bahan. Bahan itu misal umpan ikan. Kalian harus paham dulu kalian mau memancing ikan apa. Jadi antara memancing ikan lele dengan memancing ikan gabus misal itu umpannya akan berbeda. Jadi itu perlu disesuaikan. Kemudian teknik memancingnya juga harus kalian pelajari terlebih dahulu. Misal memancingnya di sungai yang aliran airnya deras ataukah di sungai yang aliran airnya tidak deras. Nah, itu harus kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, ini adalah analogikanya ya, sama halnya dengan ketika kalian mau melakukan penelitian khususnya di bidang pendidikan. Kalian harus tahu dulu alat apa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya sehingga menghasilkan suatu solusi, kemudian subjek penelitiannya bagaimana, kemudian teknik analisis datanya seperti apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Itu adalah merupakan suatu rangkaian
metode penelitian. Jadi seperti itu ya. Nah, beberapa hal tadi yang harus kalian amati itu merupakan bagian dari metode penelitian. Jadi misalnya seperti ini, ketika kalian ingin mengamati kenapa sih misal dalam suatu sekolah SD, siswanya itu cenderung nilai hasil belajarnya rendah. Kalian harus mengamati dulu mata pelajaran IPA misal. Baru kalian mengamati, oh ternyata pelajaran IPA selama ini diajarkan dengan metode ceramah dari awal sampai akhir misal. Baru kalian menentukan solusi. Solusi itu ditentukan berdasarkan kajian referensi. Kalian menentukan solusi, solusinya kemudian kalian pelajari. Oh, ternyata berdasarkan kajian literatur misalnya ya, permasalahan atau hasil belajar IPA itu dapat ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran yang sejalan dengan hakikat IPA. Jadi kalian mau mencoba nih, cobalah membelajarkan materi IPA dengan model inquiry. Nah, untuk supaya nanti kesimpulan yang kalian peroleh itu valid secara ilmiah, kalian harus menggunakan metode penelitian yang pas. Kalian harus menentukan dulu subjek penelitiannya, teknik analisis datanya, teknik pengumpulan datanya, kemudian instrumen yang digunakan harus tepat, sehingga nanti kesimpulannya juga pas. Jangan sampai nanti ketika kalian ingin mengamati atau ingin membuktikan suatu teori yang harusnya menggunakan metode kuantitatif, tapi kalian malah menggunakan metode kualitatif. Nah, kalau kalian sampai salah menggunakan metode, maka nanti hasilnya akan bias, tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian, kalau secara umum, tahapan-tahapan penelitian itu dimulai dari adanya penentuan masalah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian dianalisis dulu, baru menentukan strategi penelitian dan mengembangkan instrumen. Nah, di bagian 3 ini nantilah adanya yang peranan besar dari metode penelitian. Jadi kalian harus paham dulu berbagai jenis macam metode penelitian, penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan ataukah PTK. Tapi PTK nanti ada mata kuliah tersendiri ya. Kemudian juga mengumpulkan dan menafsirkan data serta melaporkan hasil penelitian. Nah, itu tadi untuk pengantar awal terkait mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Jadi sebenarnya pada mata kuliah ini ada banyak sekali pembahasan yang harus kalian pahami, namun ada baiknya bertahap kita pahami sama-sama. Jadi nanti setelah pengantar ini kalian pahami terlebih dahulu, kalian belajar dulu secara mandiri melalui nanti tugas yang akan saya berikan, baru nanti kita akan perlahan menjelaskan terkait apa sih sebenarnya atau bagaimana sih metode penelitian kualitatif, bagaimana metode penelitian kuantitatif, serta bagaimana metode pengembangan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu sampai di sini. Saya harap kalian bisa secara mandiri menyimak apapun materi yang saya kirimkan karena keterbatasan kita yang tidak bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline. Jadi memang di sini kemandirian kalian untuk belajar itu sangat dituntut. Tanpa harus saya minta, misal kalian harus memang memiliki kesadaran diri yang penuh untuk memperhatikan materi. Jika memang hari ini tidak bisa, nanti bisa disimak di lain kesempatan, entah itu besok atau besoknya lagi. Tetapi saran saya yang penting disimak dan ditanyakan jika ada yang belum paham. Jangan sungkan untuk bertanya, karena ada pepatah berkata, malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan sampai nanti kalian sesat, karena mata kuliah ini sangat penting.
apalagi mata kuliah ini nanti kaitannya dengan skripsi kalian. Jadi ketika kalian nanti skripsi, kalian harus paham dulu terkait mata kuliah ini. Jangan sampai nanti kalian kebingungan. Jadi begitu tadi ya, sampai sudah saya sampaikan untuk materi awal. Nanti setelah ini berikutnya secara berkala kita akan membahas terkait kuali dulu, kuanti baru pengembangan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.